Go. Ya, Sehat go. alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah pada hari ini bahwasanya kita akan membahas tentang apa yang sudah lama terbenam. Sekarang kita coba untuk membangkitkan kembali. Terlebih dahulu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan membahas tentang lupa-lupa mengingatkan kata orang anggo. Ya. Soalnya saat ini banyak yang telah lupa. Bagi kita sebagai orang tua mengingatkan anak tentang karakter-karakter yang sudah terbenam selama ini. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk membahas dengan Bapak Mas Nur ini. Yang pertama adalah tentang bagaimana tata krama saat orang berbicara, ya Pak ya. Iya. Yang kedua saat orang makan. Yang ketiga di saat posisi orang lagi tidur. Nah, yang pertama kita bahas itu masalah berbicara. Nah, dalam arti berbicara ini kan kita lagi bicara sama orang gitu kan. Terkadang orang yang satu lagi menyelundup tanpa minta izin. Itulah salah satu karakter bagi orang tua yang selalu dan jangan lupa mengingatkan anaknya ya kok. Nah, ini yang kita bahas. Itu dari segi kita lihat yang ya, banyak kejadian-kejadian sekarang. Contoh, seorang orang tua lagi berbicara dengan orang lain. Lalu si anak datang. Nah, langsung menyerempet dan masuk. Ibu, itu kan karakter yang tidak bagus. Karakter itu kan menunjukkan bahwasanya itu adalah bekal di hari kita nanti udah mulai dewasa sampai kita mati. Nah, itu bagaimana cara untuk menghilangkan yang namanya karakter-karakter yang seperti itu? Apa solusi yang bagusnya, Pak? Ya, begini nak Yusra ya. Memang itu suatu hal yang lama, sebetulnya sudah lama. Cuma kadang-kadang tidak diingatkan oleh orang tua, sehingga menjadi suatu kebiasaan bagi seorang anak misalnya ketika dia sudah dewasa. Ketika seseorang berbicara dengan orang lain, lalu ada datang orang menyerobot, itu awalnya kan dari anak-anak dulu. Jadi ketika tadi kasusnya ada orang tua, ada tamu, ada sedang berbicara dengan orang lain, maka kalau ada anak menyerobot itu ya misalnya setelah orang tua atau tamu itu pergi kan, ya orang tua itu bisa menasihati anaknya. Jadi nak, kalau ibu lagi bicara, datang ada orang sedang berbicara, jangan diganggu, jangan nyerobot gitu kan. Nah, sehingganya terpatri di anak itu supaya jadi kalau orang berbicara nggak boleh diganggu gitu kan. Nah, kalau ada nantinya kalau dia udah besar, ada keperluan yang mendesak, ketika ada orang sedang berbicara itu, ya minta izin, maaf Pak, boleh saya bicara Pak? Kalau orang izinkan baru boleh. Ini belum tentu orang itu mengizinkan kita untuk berbicara. Kita nyerobot pembicaraan orang sedang berbicara. Ini etika yang sudah yang tidak enak lah gitu. Jadi entah orang membicarakan suatu hal yang mungkin sifatnya pribadi kan. Datang orang tiba-tiba begitu. Jadi kecuali kalau memang anaknya mulai ditanamkan, kecuali mungkin hal yang membahayakan. Kalau misalnya kita sedang berbicara dengan orang dewasa lainnya, misalnya teman kita, maka ada anak kita yang mendadak darurat sifatnya, mungkin ada dia jatuh atau bagaimana. Kita ketika ada sedang berbicara itu minta maaf kita sama orang. Maaf Pak, anak saya lagi nangis di belakang. Kan bisa minta. Berarti dalam berbicara ini tidak hanya
selalu divakumkan, berarti ada Iya. situasi dan kondisi yang Ada tidak situasi, bagus. iya, Nah, di sana bisa kita iya. minta izin sama orang. Iya, Intinya tidak boleh menyerobot. Nah, ya. itulah cara membenahi karakter-karakter anak itu. Biasakan dari kecil. Biasakan dari kecil yang kuya. Ya. Kalau untuk orang yang dewasa kan sekarang banyak yang seperti itu kita Ya. lihat yang kuya, karena kebiasaan dari kecil tadi berarti ya. Ya. Nah, baik yang sudah namanya udah mulai hilang gitu kan. Jadi kalau seandainya gitu kan ada keluarga kita, anak-anak kita atau saudara-saudara kita, ingatkan jangan sampai terjadi hal yang seperti ini yang sangat sudah jauh sebenarnya. Maka ini adalah karakter yang penting. Ini adalah persiapan bekal untuk anak kita di masa depannya. Nah, itu yang pertama, masalah kita berbicara tidak boleh menyerah. Yang kedua ada pulangku. Saya lihat gitu kan. Ya. Nah, yang kedua ini di saat orang makan gitu kan, terkadang orang saya lihat gitu kan, kita lagi makan dia menyerombot untuk berbicara. Itu kan karakter yang tidak bagus itu. Iya. Di dalam adat juga kan ditanamkan oleh angku-angkunya gitu kan. Tidak boleh yang namanya orang lagi makan kita ganggu. Itu kan etika nggak bagus itu. Ya. Jadi itu bagaimana cara untuk mengatasinya tadi gitu kan. Jadi kalau seandainya saya gitu kan ada saya lagi makan gitu kan, lalu orang datang gitu kan berbicara, itu hal apa yang harus kita lakukan? Ya, itu kembali sebelum itu kita kembali pada pembiasaan dari kecil tadi. Kata orang Minang kan mengatakan ketik ta ranjo-ranjo gadang ta ubah tidur. Artinya kalau udah besar tuh udah susah untuk memperbaikinya. Jadi ketika kita ada berbicara lalu datang orang menyerobot, ya tentu sikap kita tentu ya apa yang harus kita lakukan tentu tunggu sebentar. Nah, seperti itu. Tentu itu yang kita lakukan. Ya terkadang Ya. kita lihat ya orang itu mungkin penting, bagi dia penting, Ya. bagi kita itu kan sangat penting, Ya. bagi dia itu adalah urusan dia untuk menemui kita, Ya. sedangkan kita stopnya itu mengajarkan karakter. Ya. Nah, di sini banyak orang yang merasa tidak terima gitu dan sebagainya. Kata-kata gaulnya gitu kan, sok sibuk Ya. dan sok apalah gitu kan, padahal itu hal yang harus dibicarakan, dia sok ini. Terbanyak itu kan terkadang kita lihat seperti itu kenyataan sekarang. Nah, mengatasi yang seperti itu tuh menjadi sikap orang itu kita tolak itu dengan hati yang mulia, dia menerima. Nah, ini yang harus kita Ya, tapi kan kita lihat itu kita sedang makan. Harusnya yang datang itu yang tidak ada etika. Orang sedang makan, lihat dulu. Oh, orang ini sedang sebagian itu orang mengerti. Nah, Iya. yang harus kita benahi orang yang nggak mengerti ini bagaimana gitu. Nah, kalau kita lihat kan, kalau orang mengerti ya cukup paham lah kita. Kan? Ya. Tapi kalau seandainya orang yang tidak mengerti dengan kondisi kita saat ini, Ya. nah menolaknya itu supaya mereka itu tidak sakit hati dan tidak marah sama kita. Dan dia mengerti bahwasanya kita lagi makan. Ya. Nah, itu caranya. Kita ya kalau itu kasusnya ya kita bilang sama dia, maaf Bu, saya makan dulu ya. Nah, tentu dia akan paham. Oh, berarti belum bisa diganggu kan begitu. Ya. Tapi kalau dianya itu juga tidak mengerti, kita udah minta maaf nih. Ya. Maaf ya Bu ya, sebentar ya Bu, ini lagi makan gitu kan. Tapi dia juga nyelonong, pasti dianya itu yang tidak ada etika betul itu kan. Berarti kembali ke hati lagi. Kembali ke hatinya. Hatinya bagaimana baiknya gitu. Ya. Nah, itu kan masalah makan gitu ya Pak ya. Ada juga saya lihat satu lagi masalah kita lagi tidur gitu kan. Banyak terjadi pertengkaran baik dalam rumah tangga, teman dan sebagainya gitu kan. Terkadang kan kita ini kan nggak selalu tidurnya jam 8, jam 9 malam.
Kadang kan kita yang namanya ya berkeluarga atau masih kecil gitu kan. Terkadang yang namanya ya istilah atau orang teman lah. Terkadang kan kita bergadang malam gitu kan, sering ngantuk gitu kan. Jadi kita tidurnya terlambat kepagian, lalu kita tidur gitu kan karena belum tidur gitu kan. Jadi banyak saya lihat etika-etika yang seperti itu. Orang tidak paham dengan kondisi dan situasi. Nah, ini yang harus bagaimana cara membaca situasi dan kondisinya orang ini. Kita wajibnya mengetok pintu orang itu berapa kali. Kalau seandainya kan kita tahu tuh ya Pak ya, kalau seandainya 1 kali gitu kan ada orang ada apa gitu kan Pak, itu minimal berapa kali gitu. Ya itu kalau yang ketiga itu masalah tidur, itu seharusnya orang itu tahu, pertama dia harus tahu dia jam kunjungan, jam tidur orang itu jam berapa. Biasanya kalau jam tidur itu kan habis zuhur sampai asar. Nah, kenapa itu jam tidur orang yang tidak boleh diganggu sebetulnya. Nah, maksud saya bukan begitu Pak, maksud saya bukan begitu. Kita kan membahas ya. Orang itu tidur kan itu orang yang tidur teratur ya. Maksud saya itu bukan begitu. Maksud saya ini yang namanya kita berkadang malam gitu kan. Baik kita punya anak atau orang ya. So, istri kita masih punya anak kecil. Kadang kan kita sebagai ayah ini kan kurang tidur. Bukan siapa saja, baik orang tua, siapa sajalah yang datang ke rumah kita. Ya namanya orang ngantuk pasti marah lah gitu kan. Ya. Nah ini ya. Apakah kita, misalnya saya gitu kan, anak istri saya lagi melahirkan, lalu istri belum melahirkan tentu lemah gitu kan. Jadi saya sebagai suami tentu saya malam itu bergadang, lihat istri saya sendiri aja gendong anak yang nggak enak lah gitu kan. Nah ini caranya itu bagaimana untuk, apakah kita lihat dari korenahnya yang namanya, terkadang kan perempuan ini nggak sama kayak laki-laki ya. Kadang walaupun perempuan ini bergadang, fisiknya lebih kuat kalau kita lihat gitu kan. Ya. Apakah kita nanya dulu sama tetangga atau kita nanya sama istrinya gitu kan, itu anak itu yang iya. Itu pertama kita harus lihat korenahnya dulu, situasi. Bisa saja kita tanya, Bu, bapak yang di rumah itu ada Bu? Ada, tapi mungkin dia kemarin itu nampaknya dia kurang tidur tuh, anaknya sakit. Nah, kata tetangga misalnya, mungkin belum bisa, mungkin tidur dia. Nah, kita paham, oh berarti dia tidur. Kalaupun kita tidak ada tempat kita membaca korenah tadi, kita bisa kan ketuk rumahnya. Nah, ketuk 3 kali. Nah, kalau sekali, 2 kali, udah 3 kali kita ketuk, oh berarti kita paham. Ini orang, oh mungkin dia lagi tertidur atau mungkin dia begadang. Kita harus paham. Nah, jangan kita terus diketuk-ketuk pintu orang terus. Nah, di situ marah orang. Siapa ini yang datang? Kita tidur belum sempat tidur nih, orang mengganggu aja gitu kan. Nah, pasti kesal. Si yang punya rumah pasti kesal kan. Nah, itu etika itu yang harus dibaca korenah itu bagi yang datang. Nah, itu yang saya maksud. Iya. Nah, jadi kepada saudara semua bahwasanya di dalam etika-etika yang sudah terbenam lama ini, jadi kita untuk meningkatkan kembali yang namanya ala Pak, ala di tadi deh Pak, jam 3 tadi. Nah, itu yang harus kita benahi, gimana etika-etika yang terjadi saat sekarang ini. Sayang kita sama anak sebagai orang tua, sayang kita sama saudara kita, selalulah saling berbagi, ingat mengingatkan. Jadi apa itu ayatnya Gu? Saling sabar menyabar itu apa namanya? Wal asri. Wal asri. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling sehat menasihati dengan kesabaran dan saling menasihati dengan kebenaran. Nah, itulah yang harus kita tanamkan di dalam hidup. Nah, inilah yang harus kita renungkan sejenak. Nah, ini adalah masa depan yang paling penting. Walaupun anak kita tidak menjadi seorang sarjana,
tapi persiapkanlah mental dan karakternya itu sebagai orang yang tangguh di dalam menghargai masyarakat atau di tempat lingkungannya sekitar. Sekian, terima kasih. Dicoba menanam umbang keuntung jadi kalapu. Indak kagulai randang kagulai cubadak jadi dicoba-coba mandayuh bidua kasubarang kondak sampai mau kan ambo. Tungkek galah dirajo si tawa dibalik pakan kok salah atau baiklah hamba kok bana sama kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine.